Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah proses manufaktur yang membahas tentang injection molding. Sebelum itu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7, yaitu Dian Hadianto, Robian Syah, Farhan Syahroni, dan Hafiz Al-Masadir. Di sini kami akan membahas terlebih dahulu perihal struktur dari presentasi kami yang berisi yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pengertian molding, yang ketiga jenis-jenis molding, yang keempat proses dan bagian molding injection, dan yang terakhir adalah produk dan cacat molding injection. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yaitu Hafiz Al-Masadir. Yang pertama, pendahuluan. Sejarah molding injection. Mesin injeksi molding tercatat telah dipatenkan pertama kali pada tahun 1870-an di Amerika Serikat untuk memproses seluloid. Berikutnya pada tahun 1920-an di Jerman mulai dikembangkan mesin injeksi molding, namun masih dioperasikan secara manual di mana pencekaman mold masih menggunakan tuas. Tahun 1930-an ketika berbagai macam resin tersedia, dikembangkan mesin injeksi molding yang dioperasikan secara hidrolik. Pada era ini kebanyakan mesin injeksi moldingnya masih bertipe single stage plunger. Pada tahun 1946 James Henry membuat mesin injeksi molding tipe single stage reciprocating screw yang pertama. Mulai tahun 1950-an relay dan timer mulai digunakan untuk pengontrolan proses injeksinya. Yang kedua, pengertian molding injection. Molding injection adalah metode pembentukan material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air sehingga mengeras. Meskipun banyak variasi dari proses dasar ini, 90% injeksi molding adalah memproses material termoplastik. Injection molding mengambil porsi sepertiga dari keseluruhan resin yang dikonsumsi dalam pemrosesan termoplastik. Sekarang ini bisa dipastikan bahwa setiap kantor, kendaraan, rumah, pabrik terdapat barang-barang dari plastik yang dibuat dengan cara injeksi molding. Misalnya pesawat telepon, printer, keyboard, mouse, rumah, lampu mobil, dashboard, reflektor, roda gigi, helm, televisi, sisir, roda furniture, telepon seluler, dan masih banyak lagi yang lain. Yang ketiga yaitu jenis-jenis molding injection. Jenis-jenis mesin molding. 1. Berdasarkan metode pencekam cetakan. A. Pencekam toggle. B. Pencekam hidrolus. 2. Berdasarkan proses pelelehan. A. Single stage plunger. B. Two stage screw plunger. C. Single stage reciprocating screw. 3. Berdasarkan tonase. Mesin injeksi molding dibedakan berdasarkan besarnya gaya pencekaman maksimum yang bisa diberikan. Kisarannya mulai dari 5 ton untuk menghasilkan produk seberat 10 gram sampai dengan 5.000 ton untuk menghasilkan produk seberat 50 kg. Tahap 4. Proses dan bagian molding injection. Proses molding injection. Yang pertama, termoplastik dalam bentuk butiran atau bubuk ditampung dalam sebuah hopper, kemudian turun ke dalam barel secara otomatis karena gaya gravitasi, di mana ia dilelehkan oleh pemanas yang terdapat di dinding barel dan oleh gesekan akibat perputaran sekrup injeksi. Kedua, plastik yang sudah meleleh diinjeksikan oleh sekrup injeksi yang juga berfungsi sebagai plunger melalui nozzle ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air. Yang ketiga, produk yang sudah dingin dan mengeras dikeluarkan dari cetakan oleh pendorong hidraulis yang tertanam dalam rumah cetakan selanjutnya, diambil oleh manusia atau menggunakan robot. Pada saat proses pendinginan produk secara bersamaan di dalam barel terjadi proses pelelehan plastik, sehingga begitu produk dikeluarkan dari cetakan dan cetakan menutup, plastik leleh bisa langsung diinjeksikan. Yang kelima, proses dan bagian molding injection. Bagian-bagian molding injection. Yang pertama, ada clamping unit. Berfungsi untuk memegang dan mengatur gerakan dari mold unit serta gerakan ejector saat melepas benda dari molding unit. Pada unit ini terdapat diatur seberapa panjang gerakan molding saat dibuka dan beberapa panjang ejector harus bergerak. Yang kedua, ada molding unit. Sebenarnya adalah bagian lain dari plastic injection machine, yakni berfungsi sebagai cetakan dengan bagian utama cavity and core. Yang ketiga, injection unit terdiri dari A. Motor dan transmission gear.
Bagian ini berfungsi untuk menghasilkan daya yang digunakan untuk memutar skru pada barel, sedangkan transmisi unit berfungsi untuk memindahkan daya dari putaran motor ke dalam skru. Yang B, silinder screw ram. Bagian ini berfungsi untuk mempermudah gerakan skru sekaligus menjaga perputaran skru tetap konsisten sehingga dapat dihasilkan kecepatan dan tekanan yang konstan saat proses injeksi plastik dilakukan. Yang C, hopper. Tempat untuk menempatkan material plastik sebelum masuk ke barel. Yang D, barel, tempat skru dan selubung yang menjaga aliran plastik ketika dipanasi oleh heater. Pada bagian ini juga terdapat heater untuk memanaskan plastik sebelum masuk ke nozzle. E, skru, berfungsi untuk mengalirkan plastik dari hopper ke nozzle. F, non-return. Non-return valve berfungsi untuk menjaga aliran plastik yang telah meleleh agar tidak kembali saat skru berhenti berputar. Bab 6 tentang produk dan cacat molding injection. Material yang dipakai salah satunya adalah polipropilena atau PP, polikarbonat atau PC, akrilonitrilibutadinsirin atau ABS, polietilena atau PE, akrilik atau PMMA, nilon poliamida atau PE, polioksimetilena atau POM, polistirena atau PS, elastromer termoplastik atau TPE, dan yang terakhir adalah poliuretan termoplastik atau TPU. Jenis cacat produk molding injection: flow lines, sink mark, bone mark, discoloration, delamination, flash, short soft F, dan lain sebagainya. Produk yang dihasilkan adalah salah satunya seperti spare part otomotif, alat rumah tangga, alat kesehatan, dan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.